Iya. Dok, gini, kalau misalnya soal makanan, oke, kita bisa atur ya. Merokok, kita juga bisa atur. Stop rokok. Iya, bisa. Tadi aku mau nanya apa ya, lupa. Pokoknya stop, bisa merokok bisa di stop. Terus Iya. udah gitu tidur begadang bisa diatur juga. Iya. Terus tadi apa kalau masalah usia kan? Nah, kalau penurunan fungsi-fungsi dalam usia itu kan itu susah ya dihindarin yang itu dari Nah, dalam. Oke, sebetulnya kan tadi saya cerita bahwa dalam fase-fase tadi itu terjadi penurunan fungsi tubuh. Nah, kenapa fungsi tubuh menurun? Disebabkan karena faktor penyebab tadi. Hormon yang menurun, radikal bebas, kemudian akibat makanan yang tidak sehat, ya, kemudian tidur nggak cukup. Inilah yang menyebabkan fungsi tubuh kita mengalami penurunan. Oh, jadi penurunan fungsi tubuh ini nggak serta-merta langsung menurun aja gitu? Iya, ada penyebabnya. Oh, jadi saat Gitu. bertambahnya usia, aku pikir gini dok, kita usia bertambah, itu udah pasti fungsi menurun. Nah, memang sebetulnya fungsi tubuh kita akan menurun dengan bertambahnya usia. Akibat apa? Akibat tadi hormon yang menurun, radikal bebas, pola hidup yang tidak sehat. Artinya, kalau kita tidak bisa menjaga pola hidup kita, itu akan makin mempercepat proses penuaan tadi dan penurunan fungsi tubuh. Oke. Oh, jadi kayak penyakit itu ada penyebabnya dan Betul. bisa diatasi. Setuju, Terus Intan. dokter nih kan tadi penyebabnya banyak banget, eksternal dan internal. Terus bisa ngatasinnya caranya apa aja? Nah, yang paling sederhana adalah jadi bagi kalian nih yang usianya masih di bawah 25 tahun, Oke. mulai detik ini lakukan pola hidup sehat. Simple kok. Contoh. Yang pertama adalah atur pola makan. Tetap ada karbohidrat, tetap makan nasi. Kenapa? Karena nasi adalah sumber karbohidrat yang dibutuhkan tubuh sebagai sumber tenaga paling instan. Oke. Kalau kita nggak makan nasi atau kita kekurangan karbohidrat, maka dampak yang paling bisa kita rasakan adalah kita jadi lemot. Iya, Ya jadi kan? lemot banget, nggak bisa mikir. Males kan? mikir. Males mikir terus kayak lama banget. Aduh, Betul. gitu karena lapar ya. Nah, Kurang jadi nutrisi. jangan memusuhi nasi. Boleh makan nasi, tapi jumlahnya tidak berlebihan. Oke. Ya. Dan nasi putih boleh diganti nasi merah, boleh diganti ubi. Pokoknya makanan yang mengandung karbohidrat, seperti kentang, ubi, ya itu karbohidrat. Kemudian kita juga tetap butuh protein dari hewan seperti ikan, ayam. Ingat, pilihlah ayam yang rebus, ya. Pilih dada ayam, ya. Kemudian boleh paha atas, tapi hindari sayap. Oke. Nah, kenapa? Karena biasanya hewan ternak itu kan ada yang disuntik semacam apa ya? Semacam Hormon. faktor pertumbuhan. Oh. Itu biasanya disuntik kalau nggak di sayap, di leher. Oh, pokoknya dihindarin sayap sama leher Ya. karena khawatir ada Betul. itu ya. Kemudian jangan makan kulit ayam, ya, Kenapa tuh? karena sumber lemak. Meskipun sebetulnya itu kulit ayam itu sebetulnya lemak yang tidak jenuh, ya, artinya memang lemak yang sehat. Tapi ketika kita mengolahnya dengan digoreng, maka itu menjadi lemak yang jahat, lemak tidak sehat. Oke. Makanya kalau mau makan kulit ayam direbus aja, karena kita bisa dapatkan sumber lemak sehatnya, ya. Terus daging merah boleh dikonsumsi ya, tapi pilihlah daging yang tanpa lemak. Oke. Terus ada takarannya juga. Betul. Terus Terus juga konsumsi lemak juga tadi ya. Ini lemak ini konsumsi lemak sehat seperti tadi ya, daging merah tanpa lemak ya. Kemudian dada ayam, ini merupakan sumber lemak sehat, kacang-kacangan ya. Kemudian juga konsumsi buah-buahan, semua buah-buahan yang berwarna itu penting. Sayuran, dan ingatlah konsumsi paling tidak 5 jenis buah sehari dan 5 itu minimal jenis 5 sayuran. jenis buah. 5 jenis buahnya ini harus beda warna kan? Beda warna. Kenapa warna? Karena warna buah ini adalah Minum dulu dok. Oke. Minum dulu. kita butuh sponsor nih ya. Kita butuh sponsor sepertinya. Terus dok. Karena buah-buahan yang berwarna, warna buah ini adalah tempat di mana antioksidan berada. Oh iya. Ya, kayak beta karoten, likopen, ya, ini merupakan antioksidan. Setelah Bedanya apa tuh? bedanya, Misalnya warna nah, hijau tuh kenapa gitu? jadi sebetulnya semuanya intinya sama. Intinya adalah bagaimana antioksidan itu bisa menangkal radikal bebas, Ya. ya. Jadi antioksidan menangkal radikal bebas untuk membuat tubuh kita tahan terhadap berbagai penyakit, termasuk penyakit kanker. Oke, Ya. kanker. Mm. Mungkin gampangnya gini kali ya dok ya. Aku permudah ya. Mungkin kayak misalnya warnanya kan macam-macam, ada ungu, ada apa tadi, hijau, Merah. merah, putih juga ada Betul. kan, dan lain-lain, dan kuning itu Iya. segala macam. Jadi maksudnya masing-masing warna ini punya keunggulannya masing-masing. Exactly. Jadi kalau kita konsumsi sehari 5 jenisnya, Lengkap jadinya. lengkap jadinya. Betul. Gitu kan.
Nah, Terus. setelah itu kita mesti rutin olahraga. Oke, itu Ya. untuk yang di bawah 20 tahun. Betul, ya. Bahkan Dimulai ya, maksudnya dimulai. dari Bahkan sebelum sebetulnya 25 tahun ya. yang namanya olahraga ini nggak cukup, nggak perlu yang berat-berat ya. Cukup setengah jam setiap hari, ya. Tapi konsisten, terukur dan terprogram, Oke. ya. Terus juga tidak merokok, tidak konsumsi alkohol berlebihan, tidur cukup. Ingat, tidur malam tidak bisa digantikan dengan tidur siang. Jadi kita nggak bisa ngebales jam tidur. Tidur tetap itu harus jam 10 malam, nggak boleh Itu paling lebih maksimal. Baiknya jam 10 malam. Dari jam 10 tuh bisa cepat tua ya dong? Iya, karena pada saat di malam hari itu ada jam-jam tertentu di mana organ tubuh kita seperti melakukan rejuvenasi, mendetoks organ tubuh kita sendiri. Kalau nggak tidur itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi misalnya nih jam 11 malam itu adalah jam di mana hati kita melakukan fungsi detoksifikasinya, membuang zat Oh, racun. ini hati organ ya? Organ, bukan hati lain ya. Nah, kemudian pada saat menjelang subuh itu usus besar kita melakukan fungsi pembersihannya. Makanya ketika kita bangun tidur kita terasa ingin pup kan? Oh iya bener. Iya. Oh itu karena itu. Betul. Itu bisa membantu juga kalau misalnya kita rutin bener jam Ya. tidurnya menghambat proses penuaan. Terus apa lagi dok? Jadi tadi atur pola makan, ya rutin olahraga, tidur cukup, tidak Dari merokok, rokok dan juga tidak alkohol. konsumsi alkohol berlebihan, kemudian juga, bisa mengelola stres dengan baik. Ini penting. Penting. Nggak usah galau-galauan guys. Nggak Iya. usah galau-galauan. Kalau bisa bikin Move orang on. lain galau aja. Iya. Pokoknya jangan galau, apalagi galaunya karena bucin, jangan. Move on. Kenapa dok emang itu bisa bikin tua? Iya, karena gini, kalau kita stres, maka tubuh kita akan memproduksi hormon kortisol. Sebetulnya hormon kortisol ini memang dibutuhkan tubuh kita untuk membuat tubuh kita lebih siap menghadapi ancaman, ya, atau membuat tubuh kita lebih berenergi ketika tubuh kita mesti melakukan suatu aktivitas. Itu hormon apa sih dok? Kortisol. Iya maksudnya apa? Jadi hormon ini untuk dia membuat tubuh kita membentuk energi. Jadi dia oke, akan oke. membuat tubuh kita memproduksi glukosa sehingga tubuh kita punya energi untuk bekerja, untuk beraktivitas, ya. Nah, tapi kalau hormon kortisol ini jumlahnya berlebihan, nah inilah yang akan menyebabkan gangguan yang tidak sehat untuk tubuh kita, ya. Yang paling simpelnya adalah hormon kortisol yang berlebihan akan menguraikan kolagen, termasuk kolagen di kulit kita. Oh, jadi Makanya kulit bisa tua. orang yang stres itu terlihat dari kulitnya yang juga kusam, Kendor tampak juga stres. Nantinya bisa muncul kerutan, ya, kusam, kering dan sebagainya. Gitu. Oh gitu, oh iya sih dok. Aku sering sih misalnya kayak ngelihat orang kalau ada masalah tuh kelihatan kok kayaknya Nggak bercahaya kan? Bercahaya. Iya, Oh jadi untuk menimbulkan cahaya nggak usah galau. Gimana galau? setuju. Nah itu cara-caranya itu untuk yang kayak dimulai dari usia sebelum 25 tahun. Nah kalau udah menginjak 25 tahun nih, Nah. tetap lakuin yang sebelumnya berarti ya. Betul. Habis itu apa lanjutannya Nah, ada nggak treatment? kalau sudah masuk usia 25 tahun atau paling tidak nih pada saat teman-teman masuk usia 30 tahun, ya, sudah saatnya selain tadi menjaga pola hidup sehat yang tadi saya sampaikan, sudah mulai itu untuk lebih memperhatikan perawatan. Perawatannya perawatan bisa berupa skincare atau perawatan dari dalam tubuh, ya. Nah, sebetulnya untuk skincare sendiri sebaiknya digunakan sejak usia 25 tahun. Oh sejak 25 tahun Ya. udah bisa menggunakan skincare. Contohnya skincare apa dok Nah, yang boleh contohnya digunakan? adalah tentunya gunakan skincare yang sesuai dengan tipe kulit kita. Apakah kulit kita tipe Maksudnya, normal, berminyak, jerawat, atau kering. skincare dasar Disesuaikan. yang penting yang harus apa nih dok? Yang paling penting yang mesti digunakan minimal pelembab dan tabir surya. Oh pelembab dan tabir surya. Kalau serum-serum perlu Perlu tambahan. tapi memang yang utama adalah pelembab dan tabir surya. Kenapa? Karena kulit kita dengan bertambahnya usia, ditambah lagi dengan polusi udara, kita ada di dalam ruangan ber-AC, ini menyebabkan kulit kita menjadi kering. Sehingga butuh pelembab. Dan pelembab pun itu ada dua jenis. Ada pelembab yang bersifat hydrating dan moisturizing. Oh bedanya hydrating sama moisturizing itu apa? Bukan sama-sama melembabkan? Meskipun fungsinya sama-sama melembabkan kulit, tapi beda dari cara kerjanya. Oke gimana? Kalau pelembabnya hydrating, dia bekerja dengan cara meningkatkan kadar air di dalam tubuh kita, meningkatkan kadar air di kulit kita, ya.
Sedangkan kalau pelembab yang moisturizing, dia itu mengunci supaya tidak terjadi penguapan air dari kulit kita. Artinya, kalau teman-teman memiliki tipe kulit yang sangat kering, gunakan pelembab yang punya fungsi hydrating ya untuk menambah kadar air sekaligus moisturizing untuk mengunci supaya tidak terjadi kehilangan air dari kulit kita gitu ya. Makanya jangan salahkan skincare-nya. Misalnya nih kalian sudah pakai pelembab tapi kok tetap kering kulitnya. Mungkin saja kalian memiliki tipe kulit yang sangat kering tapi malah menggunakan pelembab yang moisturizing. Jadi kayak ngunci doang, betul, menambah kelembapan. Pinter Intan. Iya. Ini untuk menerjemahkan. Setuju. Terus satu lagi tadi pakai tabir surya. Kenapa? Karena gini, matahari itu ada 2 gelombang, UVA, UVB. UVA ini gelombangnya panjang, dia bisa menembus jendela ya. Meskipun teman-teman hanya ada di dalam rumah atau di dalam mobil, tetap UVA ini bisa menembus. Dan UVA ini dia memiliki sifat membuat kulit kita bertambah tua. Kenapa? Karena dia bisa membuat kulit kita mengalami keriput dini, kusam, dan bisa memicu terjadinya kanker kulit. UVA. Iya. Itu yang UVA yang bisa nembus ya? Betul. Nah, kalau sinar UVB, dia lebih pendek gelombangnya, tapi dia menyebabkan kulit kita mudah terbakar, sunburn. Oh, sunburn. Iya, makanya kita butuh menggunakan tabir surya yang memiliki perlindungan terhadap UVA dan UVB. Oh, berarti ini kalau kita misalnya kayak ngerasa, oh gue di dalam mobil doang kok, oh gue di dalam rumah istilahnya, tetap kena. Berarti kita nggak kena matahari, tetap bisa kena ternyata. Iya, UVA tadi. Oh, UVA itu. Nah terus dok, kayak misalnya gitu jam-jam berapa aja sih yang kayak harus dipakai UVA UVB itu? Nah, tabir surya maksudnya. Iya. Pakai UVA UVB. Nah, tabir surya itu sebaiknya digunakan paling cepat 10 menit sebelum keluar rumah. Jadi jangan teman-teman pakai tabir surya langsung keluar rumah. Jangan. Oh, 10 menit dulu dia Iya, minimal paling cepat tunggu 10 menit baru keluar rumah. Paling baik setengah jam. Jadi kita biarkan tabir surya ini masuk ke kulit kita, ya. Nah, kemudian kapan kita gunakan tabir surya? Nah, tadi ya, pada saat kita keluar rumah, ya, dan gunakan dengan SPF minimal. Ada yang bilang minimal 15, tapi bagi saya minimal 30. Minimal 30 kalau keluar rumah. Kalau di dalam rumah? Sama. Oh, pokoknya minimal SPF kalau bisa 30 nah, ya. Teman-teman tahu nggak apa itu arti angka 15-30? Nah, 15. Ini artinya durasinya. Jadi gini, kenapa diambil angka SPF 30? Ya, artinya apa? Nah, kulit manusia ya itu akan terpapar, akan mengalami sunburn, ya, akan mengalami dampak sinar matahari kalau tidak pakai tabir surya itu selama 10 menit, ya. Jadi 10 menit adalah waktu di mana kulit manusia akan mengalami dampak sinar matahari kalau dia nggak pakai tabir surya. Nah, kemudian kita ambil SPF 30 kali 10, 300 menit. Artinya, kulit kita kalau menggunakan SPF 30 akan terlindungi selama 5 jam. Oh, itu hitung-hitungannya. Oh, jadi Gitu. setelah 5 jam itu kalau SPF 30 diulang lagi. Nah, Iya. 30 jam, bukan ya? Bukan. Itu 30 kali 10 kan, 300 kan, dibagi 60 menit. Dapatlah angka 5 jam. Itu perlindungan SPF 30 selama 5 jam. Oh, kenapa SPF 30 yang dipilih? Supaya nggak capek ngoles-ngolesin terus. Iya, Nah, betul. tapi kayak aku keluar nih, make up. Misalnya aku nggak ngulang make up lagi. Boleh nggak sih ditiban sunblocknya? Kalau andai kata sudah lebih 5 jam, atau misalnya nih, belum 5 jam, tapi kulit kita berkeringat banyak, atau kita basah, membasahi wajah kita, maka diulang lagi SPF-nya. Habis itu carinya apa lagi dok? Ada nggak sih misalnya kayak selain perawatan misalnya kalau misalnya kita perawatan di klinik oke lah gitu, kita udah tahu teknologi sekarang tinggi ya. Betul. Semua orang bisa dapetin. Nah untuk ngirit nih apalagi yang saat pandemi kayak gini kan kita susah ya. Kayak mau keluar rumah takut, terus gitu uang harus diirit-irit nih dok. Ada nggak sih treatment khusus dari dokter Haikal misalnya kayak tips-tips apa nih bisa pakein bahan-bahan apa gitu untuk jaga supaya tetap apa tuh tadi? Lembab, tetap glowing ya. Tetap kenceng kulitnya, ada nggak dok? Nah, mungkin nggak sih, tapi mungkin kan? Mungkin sih. Jadi gini, tadi kan saya bilang bahwa minimal pelembab tabir surya ya. Tapi andai kata teman-teman memang punya uang lebih, bisa tambah serum, krim malam dan sebagainya. Nah, namun untuk teman-teman yang usianya di bawah 25 tahun,
bisa memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di rumah. Seperti apa? Timun, ya, kemudian lidah buaya, madu. Nah, ini adalah bahan-bahan yang bisa dijadikan masker alami. Bahkan juga bisa dicampur dengan putih telur. Gampang caranya. Misalnya nih ya, teman-teman ingin bikin masker dari madu dan lidah buaya, ya, atau madu dan lemon bisa juga. Nah, jadi ambil setengah sendok makan madu, ya, kemudian ditambahkan dengan 1 sendok teh lemon atau 1 sendok teh lidah buaya yang sudah di jus, ya, diaduk sampai rata sampai. Pilih salah satu atau dua-duanya? Dua dicampur. Oh, dicampur, ya. Jadi diaduk sampai rata, kemudian dioleskan di wajah, hindari area mata dan didiamkan selama setengah jam. Ya, kenapa madu? Karena madu mengandung antioksidan yang bisa membantu tubuh kita untuk menangkal radikal bebas. Yang kedua, madu dan juga lemon tadi, dia memiliki sifat antibakteri. Jadi bagi teman-teman yang punya tipe kulit berminyak, bisa dibantu supaya tidak terjadi jerawat, ya. Karena yang namanya jerawat ini juga disebabkan oleh perpaduan antara minyak berlebih dan bakteri. Nah, dengan adanya sifat antibakteri di madu dan di lemon, maka bisa membantu mencegah timbul jerawat. Oh, jadi itu dimaskerin ya? Bisa. Betul. Terus apa lagi? Kemudian juga madu dan lemon ini dan lidah buaya juga memiliki sifat eksfoliasi, ya. Jadi mengangkat sel kulit mati. Gitu. Jadi dioleskan setengah jam, kemudian baru dibilas dengan air hangat. Oh, dibilasnya pakai air hangat. Ya. Nah, itu bisa dilakukan di rumah berapa Betul. kali sekali? Itu dapat dilakukan bisa seminggu sekali, ya. Pokoknya selain teman-teman menggunakan masker tadi dari bahan alami, teman-teman juga mesti pakai tabir surya. Itu ingat penting ya ketika keluar rumah. Ya. Terus juga teman-teman juga bisa memanfaatkan bahan-bahan lainnya. Jadi ya kayak tadi timun itu bisa diganti dengan lemon, bisa diganti dengan lidah buaya. Kemudian untuk meningkatkan daya rekat juga dapat dicampur dengan putih telur. Jadi semua adonan tadi dicampur dengan putih telur? Iya, gitu. Nah, untuk teman-teman yang usianya sudah di atas 30, tentunya dibantu dengan skincare yang tadi yang aku bilang. Ada serum vitamin C, kemudian krim malam yang mengandung bleaching agent. Jadi bleaching agent ini adalah zat atau senyawa yang bisa mencerahkan kulit wajah kita. Ya, gitu. Oke, jadi kalau untuk yang tadi usianya berapa dok? Di bawah 25 tahun, ya, itu masih bisa menggunakan bahan-bahan alami tadi. Itu aja. Nah, tapi kalau udah di atas 25 tahun atau di bawah 35 ya, di bawah 35, itu dibantu dengan sama krim-krim. Ya, seperti itu. Dan juga untuk di atas 35, selain tetap menggunakan krim, ya, apalagi yang sudah di atas 40 tahun, tentunya membutuhkan perawatan yang sifatnya lebih advance ya, untuk menjaga supaya kulit tampak lebih sehat, tampak lebih muda. Oke, Dokter Haikal, itu berarti tadi ya ada cara alami dan ada juga cara yang memang harus penggunaan krim-krimnya. Betul. Nanti kita mungkin enak kali ya kalau kita demoin gimana cara-cara yang bener bikin masker beneran ya. Setuju Intan, nanti Yuk, kita akan bikin. Ya. Siap. Kita bikin gimana caranya terus aplikasiin ke wajah. Pasti. Dokter Haikal makasih banyak, sehat terus. Thank you Intan, sama-sama. Dokter Haikal muda terus. Pokoknya kayaknya kelihatannya seumuran terus ya. Amin.